Mari kita telusuri sampai kepada puncaknya di dalam Kristus. Di Taman Eden, kalau kita membaca kisah itu, satu kali dan pertama sekali di Taman Eden telah terjadi pengorbanan. Tuhan mengorbankan satu binatang atau seekor binatang, tidak disebutkan secara tertulis di sana, untuk menjadi korban, kulitnya diambil. Tentunya di sana untuk menutupi tubuh daripada Adam dan Hawa yang kedapatan telanjang karena sudah berdosa. Sebelum dibuang, sebelum diusir, sebelum keluar dari Taman Eden, Tuhan yang bertindak menyatakan kasih-Nya, menyerahkan satu binatang yang diciptakannya untuk menjadi korban bagi Adam dan Hawa. Dan ini adalah satu simbol, satu tanda, satu pengertian yang mendalam untuk kita mengerti dan memahami itu. Lalu berikutnya adalah kita lihat di dalam kisah selanjutnya manusia sedang keluar dari Taman Eden, kisah Kain dan Abel. Kain dan Abel, dan Habel diperkenan Tuhan korbannya. Bukan karena Habel diperkenan, bukan karena Habel memberikan korban binatang, tetapi karena memang hati Abel memberikan persembahan untuk menyenangkan Tuhan. Sementara Kain itu tidak sepenuh hati. Lalu kita loncat lagi ke kisah Nuh, bagaimana Tuhan memberi kasih karunia kepada Nuh, memberikan tanggung jawab untuk membuat bahtera, dan setelah itu Nuh memberikan persembahan, ucapan syukur, korban kepada Tuhan. Lalu kemudian kisah Abraham, Ishak, dan Yakub, di mana secara pribadi mereka satu persatu memberikan korban persembahan, ucapan syukur, korban untuk memberikan kepada setiap orang untuk mengenal dan mengerti akan kehendak Tuhan. Dan kita lanjut ke dalam konteks bangsa Israel. Setelah Tuhan mendengar keluh kesah orang Israel selama 400 tahun di Mesir, dan Tuhan memanggil Musa karena Tuhan mengingat akan covenant-nya, perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Tuhan mengutus Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kita tahu setelah 2 minggu kurang lebih, ya, Musa dipanggil ke atas gunung, lalu diberikan hukum Taurat, dan di dalam hukum Taurat itu diberikan pengaturan memberikan persembahan korban. Korban untuk menyenangkan Tuhan. Ada beberapa jenis korban, korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Dan ini menjadi sebuah komunitas religius dipersembahkan kepada Tuhan untuk mendapatkan pengampunan, belas kasihan, rasa syukur, penghapusan dosa. Walaupun secara individu dipersembahkan, tetapi secara komunal ke dalam seluruh orang Israel itu diberikan persembahan kepada Tuhan. Sehingga orang Israel, orang percaya itu mendapatkan pengampunan, belas kasihan, kemurahan Tuhan, dan diperkenan Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka. Namun mereka tidak bisa langsung memberikan persembahan kepada Tuhan karena memang Tuhan telah menetapkan dan memilih suku Lewi dan menjadi imam, menjadi pengantara untuk membawa orang Israel itu kepada Tuhan melalui korban-korban persembahannya. Dan sebelum orang-orang Lewi itu memberikan persembahan, kita harus membaca dengan jelas bahwa para imam pun, orang-orang Lewi pun, mereka terlebih dahulu memberikan persembahan. Imam besar yang ditunjuk tiap tahun pun ketika membawa persembahan ke ruang Maha Kudus dari Bait Allah tetap harus memberikan persembahan dulu kepada Tuhan, memohon belas kasihan, kemurahan hati Tuhan supaya dia dilayakkan, dikuduskan, disucikan oleh karena anugerah Tuhan, dan dia memberikan persembahan itu. Jadi setiap hari, setiap tahun itu berlangsung terus-menerus, tetapi tetap saja manusia berbuat dosa,
tetap saja manusia melakukan kejahatan kepada Tuhan, terhadap sesama dan sebagainya. Para nabi diutus untuk mengingatkan manusia untuk kembali kepada Tuhan, untuk membawa manusia, sesama manusia, memanusiakan manusia, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi faktanya justru manusia makin jauh dari Tuhan, membelokkan arah hidupnya kepada yang jahat, bahkan melakukan kejahatan kepada sesama manusia. Manusia terus melakukan ritual keagamaan, melakukan persembahan-persembahan, tetapi sebenarnya hatinya bukan kepada Tuhan. Hatinya sudah diarahkan kepada ciptaan atau buatan tangannya, dan persembahan-persembahan itu hanya sebagai seremonial belaka dan meaningless, tidak ada artinya, tidak ada makna. Justru Tuhan jijik atas persembahan-persembahan seperti itu, karena hatinya jauh dari Tuhan, tapi seremonialnya sepertinya orang yang sangat saleh. Kemunafikan sudah terjadi, sama seperti kisah Kain, di mana Kain memberikan persembahan tapi hatinya jauh dari Tuhan. Nah, ini kemunafikan, keberdosaan, makin beragama, makin jahat di hadapan Tuhan. Makin mengadakan persembahan pengorbanan, justru makin jauh dari hadapan Tuhan. Nah, ini yang sedang terjadi dalam hidup manusia dari zaman ke zaman, bahkan sampai hari ini. Nampak sekali dalam kehidupan kita ada orang yang begitu kelihatannya religius, begitu kelihatannya sangat patuh terhadap keagamaannya, tetapi sebenarnya makin jauh dari Tuhan dan terwujud dari kehidupannya sehari-hari tidak cinta sesama manusia. Jadi kalau kita cinta Tuhan, pasti dia cinta sesama. Kalau dia menghargai Tuhan, maka dia pasti menghargai sesama. Ini adalah sesuatu ujian yang jelas. Nah, karena faktanya manusia tidak mungkin diselamatkan dengan usaha dan kemampuannya sendiri, dan semua usaha seremonialnya itu gagal, Tuhan dari sejak Kejadian pasal 3 ayat 15 sudah memberikan nubuat kepada Adam dan Hawa yang disampaikan kepada ular oleh Tuhan di Taman Eden itu, bahwa akan ada satu keturunan dari perempuan yang akan meremukkan kepala ular, yaitu pribadi Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang telah inkarnasi menjadi manusia untuk mati menebus dosa manusia. Nah, sekarang kita lihat siapakah Yesus Kristus ini. Saya ingin menegaskan bagian yang ini ya. Anak Allah yang tunggal, yang inkarnasi menjadi manusia untuk mati menebus manusia. Ini hal yang penting, yang perlu, yang mungkin bisa kita mengerti dan pahami. Kita tidak mungkin menyelamatkan diri kita sendiri. Keagamaan kita gagal untuk menyelesaikan permasalahan, problem yang paling besar yaitu dosa. Bahkan kehidupan keagamaan kita menunjukkan kemunafikan demi kemunafikan, di mana Tuhan jijik dengan korban-korban persembahan kita yang mana kita melakukannya dengan tidak berkenan di hati Tuhan. Tidak menyenangkan hati Tuhan. Hati kita membelok ke arah yang lain, tetapi kita seperti beragama, percaya, tetapi semuanya meaningless. Nah, hanya ada satu yang ditetapkan oleh Allah di dalam kekekalan, sebelum segala sesuatu ada, sebelum segala sesuatu diciptakan, telah ditetapkan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk menebus umat manusia. Dengan cara apa? Inkarnasi, ketetapannya menjadi nyata dan dia menjadi manusia. Untuk apa dia menjadi manusia? Untuk mati, menjadi korban penebusan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 dituliskan demikian, pada keesokan harinya Yohanes, ini Yohanes Pembaptis, melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Mengapa demikian? Korban-korban persembahan yang sudah dilakukan oleh manusia di dalam sepanjang sejarah hidupnya, di dalam keagamaannya, jasa baiknya, pengorbanannya, amalnya, semua yang dilakukan manusia tidak diperkenan Tuhan. Kenapa? Karena manusia sendiri pada dirinya tidak mampu untuk mengatakan bahwa saya layak diperkenan Tuhan melakukan itu. Karena upah dosa adalah maut, kematian nyata dalam hidup kita, dan orang yang mati tidak mungkin bisa mempersembahkan sesuatu kepada yang hidup.
Ini adalah suatu pemikiran yang jelas di dalam Alkitab. Dan apa yang terjadi? Kematian Yesus itu kematian yang direncanakan Allah. Nah, ini adalah sesuatu yang harus betul-betul kita pahami. Kematian Yesus itu direncanakan Allah. Kalau kematian kita tidak direncanakan Allah. Mengapa? Karena kita mati karena kemauan kita, keinginan kita, kebesaran kesombongan kita. Kita memberontak kepada Allah. Kita mati karena keinginan kita. Kita berdosa karena keinginan kita. Tapi Yesus Kristus, anak Allah yang inkarnasi, dia mati dalam rencana Allah. Ini satu-satunya yang mati di dalam rencana Allah untuk menebus dosa manusia sebagai korban persembahan, untuk memberikan kepada Bapa korban yang menyenangkannya untuk menghapus segala dosa kita dan menyelesaikan segala kesalahan kita. Kematian Yesus merupakan sebagai korban pengganti. Dia menjadi korban pengganti, substitusi segala dosa kita dulu, sekarang dan akan datang. Seluruh dosa umatnya ditimpahkan kepadanya. Dia dijadikan berdosa padahal dia tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbicara dosa, dan dia tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Ditimpahkan kepadanya, lalu dia mengganti kita, substitusi, dan seluruh kebenaran dia diberikan kepada kita. Itulah anugerah. Itulah belas kasihan. Jadi seluruh kebenaran Kristus ditimpahkan kepada kita, seluruh dosa kita itu ditimpahkan kepadanya, itu korban pengganti. Kalau masa perjanjian lama, kalau ada orang berdosa, tangannya diletakkan ke kambing atau domba, lalu semua dosanya ditimpahkan kepada kambing domba, lalu kemudian kambing domba itu dianggap sudah melakukan atau menerima dosa, lalu dipersembahkan kepada Tuhan, dan akhirnya dia disembeli, dagingnya dimakan, darahnya dicurahkan, lemak-lemaknya dibakar, lalu kemudian dinyatakanlah orang itu melakukan hal yang diperkenan Tuhan. Tetapi itu berulang-ulang, dan tidak ada selesainya. Yang kedua, korban Kristus di atas kayu salib yang mati menyerahkan nyawanya sendiri, itu sebagai korban penebusan, redemption, penebusan, redeem. Jadi menebus kita dari Allah karena kita berhutang dosa kepada Allah. Jadi ada yang mengajarkan keliru ya, yang menyesatkan, yang mengatakan kita berhutang dosa kepada iblis. Yang tidak ada itu, iblis tidak ada hutang apapun kita dengan iblis. Iblis pencoba, iblis selalu jahat, iblis selalu melakukan ketidakbenaran gitu. Jadi kita berutang dosa kepada Allah dan kita ditebus dengan bayar lunas dengan darahnya, dengan nyawanya. Kita ditebus. Yang ketiga, kita didamaikan. Dengan korban itu kita mengalami pendamaian. Pendamaian di mana seluruh persoalan hidup kita yang disebabkan karena dosa membuat kita terpisah, lonely, tidak punya hubungan yang baik, tidak ada shalom dalam hidup kita. Dengan Kristus kita mendapatkan shalom. Shalom dari Allah sehingga kita mendapatkan damai sejahtera dan kita bisa berdamai dengan Allah. Allah memperdamaikan kita di dalam Kristus dan kita bisa berdamai dengan sesama. Yang keempat adalah menikmati keselamatan kekal. Nah, inilah korban Yesus, the perfect sacrifice. Tidak ada yang betul-betul seperti dia. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada imam, tidak ada raja, tidak ada orang-orang penting, pendiri agama, atau para filsuf yang rela mati menebus dosa manusia. Karena memang tidak layak, karena mereka semua manusia. Dan hanya satu-satunya manusia yang bukan berasal dari benih Adam yang menerima penebusan dari Allah di dalam Kristus. Kemudian dia mempersembahkan nyawanya. Nyawa Yesus dipersembahkan, lagi hidup. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dia mempersembahkan nyawanya bukan karena ditusuk kakinya atau lambungnya, dipaku, kemudian dimagautai duri, kemudian dia baru mati. Tidak, dia mengatakan, kepadamu ya Bapakku persembahkan hidupku, kepadamu kupersembahkan nyawaku. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang mulia ini diberikan kepada Bapa sebagai persembahan. Itulah korban. Kalau kita lihat korban perjanjian lama itu dicari umur setahun, harus tidak cacat, harus tidak bercela, dan harus sehat, harus gemuk. Yesus pun demikian. Yesus sehat, Yesus tidak bercela, Yesus tidak bercacat,
Yesus sempurna, dia korban, tapi korban yang hidup, bukan korban yang mati. Korban ini adalah dari Allah, yang disediakan Allah. Kalau manusia memberikan korban itu dari manusia kepada Allah, tapi Yesus adalah dari Allah menjadi manusia untuk menjadi korban. Sehingga dia adalah the perfect sacrifice. Kematian Yesus satu kali. Kalau domba-domba dikorbankan berulang-ulang kali. Tiap hari kalau saya berbohong, mencuri, berkelahi atau apapun, saya harus datang ke imam. Pak Imam, misalnya namanya imam ya. Pak Imam, saya mau memberikan persembahan kambing domba. Kenapa kamu rugi? Saya barusan saja berbohong sama papa mama. Wah, kalau begitu kamu harus berikan persembahan ini dan itu. Besok datang lagi ke Pak Imam. Pak Imam, loh kamu ragi ya Rudi? Terus menerus melakukan tindakan seperti itu. Sehingga betul-betul kita berada di dalam roda berdosa itu. Tetapi kematian Yesus satu kali menghapus segala dosa kita, menghilangkan segala dosa kita, menyelesaikan dosa kita yang dahulu, sekarang, dan akan datang. Dia mati satu kali dan kematiannya bersifat kekal. Dan yang berikutnya adalah kematian Yesus adalah kematian yang mematikan kematian manusia berdosa. Saya dan saudara-saudara sekalian adalah orang-orang yang sudah mati karena dosa. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi kita tahu setelah kita digantikan oleh Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan, kita diperdamaikan oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, dengan dirinya sendiri yang mati di atas kayu salib, dia mengorbankan dirinya satu kali itu, kematiannya mematikan kematian kita. Sehingga hidupnya memberikan kepada kita hidup yang baru. Dan itulah yang menjadi jaminan bagi kita. Tidak ada yang seperti dia di sepanjang zaman ini, di segala abad sampai selama-lamanya. Dan terakhir adalah kematian Yesus yang menghapus segala dosa, menjadikan orang percaya dibenarkan dan diadopsi menjadi anak-anak Bapa. Kita yang diselamatkan, kita yang menerima dengan iman, berdasarkan anugerah Allah oleh Roh Kudus, menerima korban Yesus dan mengakui dengan mulut percaya, dalam hati ya sungguh-sungguh meyakini, menyatakan bahwa Engkau Tuhan, Yesus Kristus, penebusku, juru selamatku, yang telah mati bagiku. Aku mohonkan ampun dosaku, dan kiranya Engkau menolongku. Dan pada momen-momen seperti itulah Tuhan dari surga, Bapa Allah kita, mengatakan, Rudi, dosamu yang begitu banyak, yang tak mungkin terhapuskan oleh apapun, oleh perbuatanmu, engkau hari ini dibenarkan. Karena apa? Karena anakku Yesus Kristus sudah mati bagimu. Karena anakku sudah berkorban bagimu. Karena anakku sudah kupersembahkan bagimu. Dan itulah persembahan yang menyenangkanku, bukan yang lain-lain. Mari kita sungguh-sungguh rela juga berkorban bagi orang lain. Rela juga melakukan untuk orang lain. Berkorban bagi orang lain untuk segala sesuatu, tanpa kita perlu mengandalkan kekuatan kita. Kita rela berkorban. Seorang sahabat yang baik adalah sahabat yang rela berkorban. Dan Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita. Korban waktu, korban uang, korban perasaan, korban apa saja. Itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan. Tetapi kalau kita ikuti teladan Tuhan, maka kita betul-betul adalah anak-anak Bapa kita yang di surga. Kiranya perenungan singkat, penjelasan singkat yang saya berikan ini menjadikan kita semua semakin mengenal Tuhan Yesus, mencintai Dia lebih dari apapun. Amin.